Judul Min. Setakan judulnya juga lah bang. Judulnya Min, Kasih jangan judul nyesel bang banget. lain kali. Judul. Buat kalian semua yang komen nanya judul, jadi di semua video lini masa udah dicantumin di menit awal video. Buat kalian yang mau tahu, makanya nonton video ini dari awal, jangan di skip-skip. Di sana gue udah sebutin bahkan kasih tulisannya untuk mempermudah para penonton atau netizen yang budiman. Lanjut. Halo Sobat Masa, selamat jumpa kembali bersama gue Aswin. Pada video ini gue akan membahas alur cerita film yang berjudul Ondine. Film ini menceritakan tentang seorang nelayan yang menemukan seorang gadis yang diduga merupakan jelmaan Selkie. Selkie itu semacam duyung atau anjing laut yang mampu membawa keberuntungan dalam hidupnya si nelayan. Lalu apakah benar gadis tersebut merupakan jelmaan Selkie? Dan kalau dilihat-lihat, gadis jelmaan itu parasnya lumayan juga. Sebelum lanjut ke ceritanya, klik tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru dari Lini Masa. Bersama gue Aswin, selamat datang di Lini Masa. Film ini berfokus pada seorang pria Irlandia yang bernama Sherlock Cruz atau sering dipanggil Sirkus. Sirkus merupakan seorang nelayan yang setiap harinya menghabiskan waktu di lautan untuk menangkap ikan. Di suatu hari, Sirkus kembali melaut dan menangkap ikan dengan menggunakan jaringnya. Namun pada saat mengangkat jaring, tiba-tiba Sirkus menemukan seorang gadis yang terperangkap di dalam jaring tersebut. Sirkus yang mengira kalau gadis itu telah mati segera menelpon rekan-rekannya. Namun tak lama kemudian ia melihat gadis itu bergerak dan segera melepaskan jaring tersebut. Tak lama setelah itu Sirkus memberikan nafas buatan hingga akhirnya gadis itu kembali tersadar. Awalnya Sirkus ini ingin mengantarkan gadis itu ke rumah sakit. Namun entah mengapa gadis itu menolak dan mengancam akan terjun ke laut jika ia membawanya. Sesaat kemudian Sirkus menanyakan siapa nama gadis tersebut. Namun ia mengaku tak ingat seolah sedang amnesia. Merasa gadis itu takut untuk bertemu dengan orang lain, akhirnya Sirkus pun menawarkan bantuan untuk membawanya ke suatu tempat di mana tak ada yang melihatnya. Tak lama kemudian Sirkus membawa gadis itu ke sebuah rumah di pinggiran pantai. Rupanya rumah itu dulunya merupakan rumah orang tuanya. Namun setelah ibu yang meninggal, tak ada yang tinggal di rumah tersebut dan rumah itu pun terbengkalai. Ia meminta gadis tanpa nama itu tinggal di sana untuk sementara waktu. Sesaat setelah itu, Sirkus menemui mantan istrinya yang bernama Maura untuk menjemput putri mereka. Putri yang bernama Ani tersebut menderita penyakit gagal ginjal dan harus melakukan cuci darah secara rutin. Nah, hari itu Sirkus terlambat menjemputnya karena harus mengurus gadis laut yang ia temukan terlebih dahulu. Sampai di rumah sakit, dokter segera memeriksa kondisi kesehatan Ani dan segera melakukan cuci darah. Namun karena proses cuci darah yang cukup lama, dokter meminta Sirkus untuk membacakan cerita untuknya. Sayangnya Sirkus tak membawa buku dongeng. Akhirnya Sirkus pun berinisiatif untuk mengarang cerita pada putrinya tersebut. Ia pun menceritakan tentang seorang nelayan yang menemukan gadis di dalam jaringnya. Sebenarnya Sirkus mencoba untuk mengubah apa yang dia alami menjadi dongeng kepada putrinya tersebut. Namun karena cerita cukup singkat, hal ini membuat Ani penasaran makhluk seperti apa yang ditemukan oleh si nelayan di dongeng ayahnya itu. Awalnya Ani mengira nelayan tersebut menemukan putri duyung. Namun ayahnya mengatakan kalau wanita itu tak memiliki ekor. Kemudian Ani menembak kalau wanita yang ditemukan si nelayan tersebut adalah seekor Selkie, sejenis anjing laut betina yang kehilangan mantelnya dan berubah menjadi manusia. Tak lama kemudian proses cuci darah pun selesai dan Sirkus segera membawa Ani kembali ke ibunya. Setelah itu ia pun kembali ke lautan untuk menangkap ikan. Namun kali ini ia memilih untuk mengajak gadis laut itu bersamanya. Saat itu Sirkus kembali bertanya siapa nama gadis tersebut. Akhirnya gadis laut itu meminta Sirkus untuk memanggilnya Ondine, yang berarti gadis yang berasal dari lautan. Tak lama kemudian Ondine pun bernyanyi dan nyanyiannya terdengar sangat merdu.
Di saat yang sama, perangkap ikan sirkus tiba-tiba terisi penuh tak seperti biasanya. Seolah-olah Ondine telah membawa keberuntungan kepadanya. Saking senangnya menghasilkan tangkapan dalam jumlah banyak, sirkus mengajak Ondine untuk menjual tangkapan terbesar. Namun Ondine menolak karena ia tak ingin bertemu dengan manusia lain. Karena tak punya pilihan lain, sirkus pun akhirnya pergi sendirian dan Ondine kembali ke rumah ibunya. Setelah menjual hasil tangkapan, sirkus berinisiatif untuk membelikan beberapa pakaian untuk Ondine. Ia juga sempat mencuri pakaian dalam wanita karena malu pada pemilik toko. Pada saat di perjalanan pulang, sirkus bertemu dengan putrinya. Dan Ani pun bertanya kelanjutan cerita nelayan dan Selkie itu. Ayahnya mengatakan kalau Selkie itu bernyanyi yang membuat ikan-ikan masuk ke dalam jaring nelayan, seolah-olah Selkie tersebut meminta mereka untuk masuk ke dalam perangkap. Tak lama kemudian, sirkus dan Ani pun berpisah melalui jalur yang berbeda. Rupanya Ani mulai curiga dengan cerita ayahnya. Ia diam-diam mengikuti ayahnya dan pergi ke rumah neneknya. Sesampai di sana, ia pun menemukan sesuatu yang mencurigakan, seolah-olah ayahnya sedang menyembunyikan sesuatu. Saat kemudian, Ani pergi ke perpustakaan dan meminjam semua buku mitologi tentang Selkie. Pada keesokan harinya, Ani kembali ke rumah neneknya dan pergi ke belakang rumah. Sesampai di sana, Ani pun melihat Ondine yang sedang berenang. Ani segera mendekati Ondine dan mengatakan kalau ternyata makhluk yang diceritakan ayahnya itu adalah kisah nyata. Ani yang selama ini meyakini Selkie memiliki kekuatan sihir meminta Ondine untuk menyembuhkan penyakitnya. Sayangnya Ondine masih belum paham apa yang terjadi, tak bisa melakukan hal tersebut. Ani juga yakin kalau Selkie memiliki mantel anjing laut, di mana Selkie kehilangan mantel itu saat ia mencoba ke darat. Selkie bisa kembali ke tempat asalnya jika menemukan mantel tersebut. Selain itu, Selkie juga bisa menjalani kehidupan normal selama 7 tahun jika mereka menguburkan mantel itu di darat. Bukan hanya sampai di situ aja, Selkie juga bisa menemukan kebahagiaan yang tak terduga dengan manusia di daratan. Suatu hari terlihat seorang pria misterius bernama Vladik seperti mencari sesuatu di pinggiran laut. Sementara di saat yang sama terlihat sirkus yang kembali mengajak Ondine untuk menangkap ikan dengannya. Do you want to come again? You're swimming in my dress. Sama seperti sebelumnya, Ondine sengaja bernyanyi yang membuat ikan-ikan salmon memenuhi jaring. Seolah-olah mitos ia merupakan seorang Selkie benar adanya. Di saat yang sama, terlihat pengawas pantai yang mencurigai kapal mereka. Ondine yang ketakutan bertemu dengan manusia lain pun bersembunyi di bawah kapal. Pada saat pengawas tersebut masuk ke kapal mereka, pengawas menemukan ikan-ikan salmon yang biasanya tak bisa ditangkap dengan menggunakan jaring sederhana. Sirkus mencoba menjelaskan kalau ia tak melakukan sesuatu yang merusak laut. Namun para pengawas tersebut tak percaya dan mencoba mencari barang bukti. Saat sedang mencari barang bukti, mereka pun menemukan Ondine yang bersembunyi di bawah kapal dan memintanya keterangan. Karena tak ada yang mencurigakan, akhirnya para pengawas itu pun pergi dari sana. Sejak saat itu, Ondine merasa berkomunikasi dengan manusia lain bukanlah sesuatu yang buruk. Melihat hal ini, sirkus mulai sering mengajak Ondine keluar dan memperkenalkannya secara resmi pada putrinya. Sejak pertemuannya dengan Ani, keduanya langsung memiliki hubungan emosional yang cukup baik. Mereka lebih sering menghabiskan waktu bersama, seperti Ani menemaninya berbelanja baju, sampai Ondine mengajari Ani bagaimana cara berenang. Pada saat sedang mengajari Ani berenang, Ondine merasa ada sesuatu yang aneh di bawah kakinya. Ia pun segera mengambil benda tersebut dan menemukan benda yang ditutupi oleh rumput laut. Ondine mengaku kalau itu adalah mantelnya yang hilang. Karena tak ingin ketahuan siapapun, mereka pun menguburkan mantel itu di daratan dan meminta Ani untuk tak memberitahu siapapun soal ini. Pada keesokan harinya, sirkus mengajak Ani dan Ondine untuk menonton festival di pantai. Ani terus menyinggung soal Selkie yang membuat Ondine merasa resah dan mengatakan kalau sebenarnya ia bukan seorang Selkie. Namun Ani tak percaya dan ingin membuktikannya sendiri. Akhirnya ia sengaja menjatuhkan dirinya ke laut.
Sejak kejadian itu, Maura akhirnya membawa Ani bersamanya dan tak membiarkan Sirkus untuk menemui putrinya tersebut. Namun sayang, Ani tak begitu suka tinggal bersama ibunya. Apalagi saat ini ibu telah bersama pria lain. Ibunya memang mendapatkan hak asuh, namun ia seringkali menelantarkan dan membiarkan Ani sendirian. Karena Maura yang sudah mendapatkan hak asuh sepenuhnya, membuat Sirkus sangat sedih karena ia tak bisa bertemu dengan putri tersebut. Usai berpisah dengan si anak, sepulang dari sana, Ondine pun mengatakan bahwa Ani sengaja menceburkan dirinya untuk menguji dia. Ia pun menyimpulkan kalau si anak ingin menguji seberapa besar pengorbanan Ondine terhadap si anak. Dan terlihat juga kalau Ondine di sini mulai merasa gejolak cinta kepada Sirkus. Ia berkata kepada Sirkus kalau dia nyaman berada di rumah itu. Sirkus yang murung pun akhirnya bercerita tentang masa lalu kelamnya. Pada 2 tahun yang lalu, ia merupakan seorang pecundang pemabuk berat yang hanya bekerja sebagai nelayan. Suatu hari sepulangnya dari laut, ketika di rumah, ia menemukan anaknya yang telah tergeletak pingsan. Dimana pada saat itu sang ibu tak berada di sana. Karena insiden itu, ia pun akhirnya diusir oleh mantan istrinya. Dan sejak saat itulah, ia memutuskan untuk stop minum minuman haram demi sang anak. Setelah berbincang, terlihat kalau kedua orang ini saling baper. Sirkus yang kebawa suasana dan juga sudah lama tak merasakan kehangatan atau melepaskan hormonnya, akhirnya dan kegiatan yang penonton harap-harapkan pun terjadi antara Duyung dan nelayan itu. Usai kejadian itu, terlihat kalau si Ondine sangat cinta kepada Sirkus. Namun sebaliknya, terlihat Sirkus yang be aja karena sekarang ia hanya bisa fokus kepada anaknya dan tak menaruh cinta kepada wanita lain. Tak lama kemudian, rupanya Sirkus menyesali perbuatannya dan mengakui dosa kepada seorang pastor di gereja. Usai melakukan pengakuan dosa, tiba-tiba pria bernama Vladik menemui Sirkus dan bertanya soal wanita yang ada di dalam kapalnya. Karena merasa hal ini bukanlah sesuatu yang penting, Sirkus pun menghiraukan pria tersebut. Setelah itu, Sirkus menemani Ani yang sedang cuci darah karena ibunya yang tak mau menemaninya. Melihat putrinya yang sedang murung, ia pun bertanya apa yang terjadi. Rupanya selama ini Maura sama sekali tak memperhatikan putrinya tersebut. Sirkus pun marah dan meminta Ani untuk memberitahu di mana Maura berada. Rupanya saat itu Maura sedang bersama teman-temannya bersenang-senang di sebuah bar. Pada saat Sirkus sedang pergi, rupanya Vladik berhasil menemukan rumah Sirkus dan mencari keberadaan Ondine di sana. Ondine yang melihat mobil lain datang ke tempat tersebut segera mencari tempat persembunyian. Karena tak menemukan siapapun, akhirnya Vladik meninggalkan tempat tersebut. Tak lama kemudian, Sirkus kembali ke rumah dan menemukan Ondine yang sudah tak berada di sana. Merasa Ondine yang sedang dalam bahaya, Sirkus segera mencari wanita itu dan menemukannya bersembunyi di bawah jembatan. Saat itu, Sirkus yang mulai percaya Ondine merupakan seorang duyung yang dicari suaminya meminta Ondine untuk membuat permohonan karena ia yakin semua permohonan duyung pasti terkabul. Namun di sini Ondine pun malah meminta permohonan agar Ani tak